Halo Sobat Investor, kembali berjumpa lagi di program The Editorial yang akan membahas tajuk utama pemberitaan yang tersaji di idxchannel.com dan IDX Channel TV bersama saya Faisal, redaktur pelaksana idxchannel.com. Ya Sobat Investor, bagaimana kabar Anda di hari ini? Bagaimana pula kabar portofolio Anda hingga tengah pekan ini? Seiring cukup konsistennya pergerakan indeks harga saham gabungan atau IHSG di zona hijau sejak awal pekan dan sukses bertahan di atas level psikologis 6 ribuan. Meski demikian, sejumlah catatan masih juga jadi perhatian bagi para pelaku pasar, di mana aliran dana asing masih terus terjadi hingga membuat berbagai pihak belum sepenuhnya yakin terhadap potensi performa industri pasar modal domestik ke depan. Lalu dengan kondisi yang demikian, kiranya isu dan sentimen apa saja yang menurut Anda menarik dan penting untuk dicermati sebagai bahan pertimbangan dalam menata strategi investasi selanjutnya. Tren menghijaunya indeks domestik ini cukup menarik perhatian para pelaku pasar, lantaran terjadi di tengah capital outflow yang terus mengalir, seiring aksi jual yang secara konsisten masih dilakukan oleh sejumlah investor asing. Lalu dengan kondisi pasar yang demikian, kiranya isu dan sentimen apa saja yang menurut Anda menarik dan penting untuk dicermati sebagai bahan pertimbangan dalam menata strategi investasi selanjutnya. Ya Sobat Investor, dari sekian banyak pilihan isu yang berseliweran di pasar saat ini, kini kami ingin mengajak Anda sekalian untuk membahas perkembangan terbaru yang terjadi dalam peperangan antara Amerika Serikat dan Iran, di mana seiring batalnya aksi gencatan senjata dan kembali memanasnya aktivitas saling serang yang dilancarkan oleh kedua kubu, eskalasi peperangan terpantau terus meluas dengan mulai terlibatnya secara aktif negara-negara di kawasan Teluk. Sebelumnya, dua negara yang dilaporkan mulai turut masuk dalam pusaran perang yaitu Arab Saudi dan Yaman yang terlibat aksi saling serang dalam rangka melumpuhkan sarana infrastruktur penerbangan masing-masing lawan. Dan kini selain Arab Saudi dan Yaman, Rusia dikabarkan sebagai pihak terbaru yang mulai turut mengambil peran dalam peta peperangan AS melawan Iran. Kabar tersebut didasarkan pada info terkini berupa tangkapan layar yang menunjukkan sebuah pesawat militer khusus milik Rusia yang terlihat mendarat di kawasan Teheran pada Senin 13 Juli 2026 atau tepat saat Iran dan AS saling serang di tengah meningkatnya tensi perseteruan. Meski sejauh ini belum ada pernyataan resmi dari pihak Rusia, namun dalam tangkapan layar yang bisa diakses melalui Flight Radar 24 tersebut secara terlengkap menunjukkan bahwa jenis pesawat yang mendarat yaitu pesawat Tupolev Tu-214PU dengan nomor registrasi RA64531 dan beroperasi dengan kode panggilan RSD 420. Sebagai informasi, Flight Radar 24 sendiri merupakan bentuk layanan pelacak penerbangan berbasis internet yang memungkinkan seluruh masyarakat untuk memantau posisi ribuan pesawat di seluruh dunia secara real time, lengkap dengan data rute penerbangan, jenis pesawat, nomor penerbangan, ketinggian terbang, kecepatan, hingga titik asal dan tujuan dari penerbangan tersebut. Flight Radar 24 ini serupa dengan layanan open platform yang menggabungkan data dari berbagai sumber, terutama dengan menggunakan teknologi penerima data yaitu Automatic Dependent Surveillance Broadcast atau ADSB, dengan didukung oleh ribuan sukarelawan yang tersebar di seluruh dunia, yang memang antena penerima untuk menangkap sinyal dari pesawat yang sedang dilacak. Dalam hal ini, pesawat Rusia terlacak lepas landas dari Moskow dan mendarat di Teheran sekitar pukul 10 pagi waktu setempat pada Senin 13 Juli 2026 kemarin. Pesawat berjenis Tu-214PU ini oleh pihak Rusia selama ini lebih banyak difungsikan sebagai simpul komunikasi khusus yang diperkuat oleh platform komando udara utama yang diklaim tahan terhadap serangan nuklir sekalipun. Tak hanya itu, pesawat ini juga terdaftar secara resmi sebagai bagian dari skuadron penerbangan khusus Rusia. Meski diperuntukkan dari pesawat ini tidak pernah diungkap secara resmi dan detail, namun keberadaan pesawat ini sering terpantau saat sedang mendampingi kehadiran delegasi pejabat tinggi Rusia di berbagai negara. Misalnya saja, pesawat ini terlihat ikut mendarat di ibu kota Uzbekistan, Tashkent, pada 16 Juni 2026 lalu saat Perdana Menteri Rusia Mikhail Mishustin tengah berkunjung dan mengadakan serangkaian pertemuan privat dengan para pemimpin negara tersebut. Selain itu, pada pertengahan Februari 2026 lalu atau beberapa hari sebelum AS dan Israel melancarkan serangan gabungan ke Iran, pesawat yang sama juga terpantau mengunjungi Teheran dan bahkan tinggal selama 2 hari hingga 18 Februari 2026. Yang saat ini disebut tengah mengawal kunjungan Menteri Energi Rusia Sergei Silivilyov dan juga Menteri Luar Negeri Sergei Lavrov yang tiba belakangan. Demikian juga saat
Sivilyov sedang mengunjungi Islamabad pada November 2025 lalu untuk menghadiri pertemuan bilateral dengan pejabat Pakistan, di mana pesawat TU-214PU ini juga tampak dalam deretan pesawat yang diparkir di bandara khusus Pakistan. Karenanya, dengan terpantaunya kemunculan pesawat TU-214PU di Teheran, sejumlah pihak pun mulai bertanya-tanya dan mengembangkan spekulasi terkait mulai terlibatnya Rusia dalam peperangan AS melawan Iran. Mengingat rekam jejak penugasan pesawat TU-214PU yang hampir selalu bertugas mengawal keberadaan para pejabat tinggi Rusia, maka sebagian pengamat militer global mulai berspekulasi terkait hadirnya salah satu pejabat penting Rusia secara langsung di Teheran sebagai bentuk dukungan terhadap perjuangan Iran. Selain itu, mengingat tugas lain pesawat TU-214PU yang juga sangat diandalkan dalam hal komunikasi, maka ditengarai bahwa Presiden Rusia, Vladimir Putin, memang tengah meningkatkan intensitas komunikasinya dengan pemerintah Iran, yang tentu berkaitan dengan penguatan militer Iran di medan perang. Sementara di kubu Iran sendiri juga baru saja merilis klaim atas keberhasilannya menggempur pangkalan jet tempur F-18 milik AS yang ada di kawasan Azard, Yordania, serta juga membidik armada kelima AS yang ada di Bahrain pada Selasa 14 Juli 2026 waktu setempat. Tak hanya itu, pemerintah Iran melalui Korps Garda Republik Iran atau Islamic Revolutionary Corps alias IRGC juga mengeklaim telah melancarkan serangan dengan sekitar 140 target militer berupa lokasi peluncuran rudal dan drone, gudang amunisi, hingga sejumlah fasilitas militer lain milik AS yang berada di pangkalan-pangkalan militer yang dibangun di kawasan Kuwait, Yordania, Oman, dan juga Qatar. Rangkaian serangan tersebut sengaja dilakukan sebagai balasan atas deretan serangan serupa yang juga dilancarkan oleh AS dengan menyasar sedikitnya 140 target strategis milik Iran, berupa lokasi peluncuran rudal dan drone, hingga gudang penyimpanan amunisi. Jadi bagaimana menurut Anda Sobat Investor? Dengan eskalasi perang yang terus meningkat dan makin banyaknya pihak-pihak yang terlibat, maka bakal seperti apa perkembangan dari perang AS Iran kali ini? Bagaimana pula dampaknya terhadap perekonomian global? Dan bagaimana pula imbas yang muncul terkait ketersediaan pasokan energi, berupa makin terganggunya ketersediaan pasokan minyak mentah dunia akibat kondisi wilayah Teluk dan Timur Tengah yang semakin tidak kondusif. Demikian program di editorial edisi kali ini, saya M. Faisal, pamit undur diri. Pantau terus berita ekonomi, bisnis, dan pasar modal hanya di IDX Channel TV, idxchannel.com, dan media sosial IDX Channel. Sampai jumpa.